Kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua perlahan menemui titik terang. Selain atensi masyarakat yang tinggi dalam mengawal kasus ini, Polri juga berhasil menyingkirkan hambatan yang ternyata datang dari internalnya sendiri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui pihaknya sempat menemui hambatan di awal kasus karena laporan awal dari internalnya yang ternyata tidak sesuai fakta sebenarnya. Namun setelah menindak satu persatu anggota yang terindikasi ikut menutupi kasus pembunuhan Joshua, pihaknya mulai menemui titik terang. Hingga kini sebanyak 97 anggota Polri telah ditindak secara etik, 6 diantaranya terindikasi pidana terjerat obstruction of justice atau sengaja menutupi fakta kasus sebenarnya. Ada 97 orang yang kami periksa dan ini kemungkinan juga akan bisa bertambah. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Menurut Kapolri, dalam laporan awal kepada dirinya, Jenderal berbintang 2 yang kini telah dipecat dari kepolisian itu menceritakan skenario awal peristiwa kematian Brigadir Joshua di rumah dinasnya. Hingga pada akhirnya sejumlah kejanggalan membuat fakta semakin terkuak bahwa cerita Sambo hanya drama terkait kematian Joshua dengan melibatkan sejumlah oknum kepolisian. Pecatnya saudara FS sebagai pejabat ataupun sebagai anggota kepolisian itu adalah yang paling tepat hasil dari sidang kode etik yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik Kepolisian. Ya, saya mengapresiasi keputusan itu. Ya, sehingga akibat dari dipecatnya saudara FS ini, maka hak-haknya ya, yang harus dia terima ketika dia pensiun, maka itu akan hapus. Dan mungkin biasanya kalau seorang jenderal itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, dan ini pun haknya untuk dimakamkan di Taman Pahlawan pupus sudah harapan dia sebagai pejabat yang akan dan pernah menerima tanda-tanda jasa. Itu semua hapus dan dia akan menjadi orang terpidana. Ya, apalagi sekalipun dia sudah mengundurkan diri ya, tetapi kalau dengan mengundurkan diri, bedanya mengundurkan diri dengan putusan kode etik beda. Mengundurkan diri dia masih mungkin dapat uang pensiun atau dapat apa ya. Tapi kalau dengan dia dipecat dengan tidak hormat, maka semua bintang jasanya, hak-haknya itu sudah hilang dan dia akan menjadi pesakitan, yaitu akan menjadi terpidana. Ya, dia bukan lagi seperti orang biasa, dia udah sipil tetapi yang notabene menyandang sebagai terpidana. Pasti, ya, karena dia sekarang sudah tersangka, sebentar lagi jadi terdakwa, ya, karena akan diajukan ke P21 nanti ke kejaksaan, baru nanti kejaksaan membawa ini ke meja hijau dan jadilah dia terdakwa. Putusannya itulah yang dia nanti menjadi terpidana. Ya, artinya kode etik ini tersendiri, tidak disangkut pautkan dengan peradilan umum. Ya, sesudah dia dipecat, maka ketika dia nanti sidang di peradilan umum, ya, yang sebentar lagi berkasnya akan dilimpahkan atau P21 ke kejaksaan, maka dia sudah berpakaian sipil, tidak lagi dia berpakaian seperti kepolisian ataupun dia ada pengawalan. Pengawalan ini supaya dia tidak lari, itu aja. Supaya dia aman, tidak ada yang memang mengganggu ataupun dapat mengganggu dia sehingga dapat menghilangkan bukti-bukti lain. Karena sekarang yang dikejar pihak kepolisian adalah motivasi dari pembunuhan itu. Sampai hari ini pun saya sebagai praktisi hukum belum tahu apa motivasi dari dia membunuh Joshua, ya, karena ini semua spekulasi cerita yang beredar di luar. Nah, dengan dia nanti dia sudah dipecat, ya, hak-hak dia sebagai anggota itu sudah hilang dan dia sebentar lagi akan di P21-kan di kejaksaan dan kejaksaan akan membawa ini ke meja hijau untuk disidangkan
yang terang sudah diancam dengan hukuman pasal ya 340 ya 338 dan pasal-pasal lain yang mungkin pasal 55, pasal 556, pasal 56 KUHP. Jadi dengan kejadian ini akhirnya terbongkarlah. Jadi semua masyarakat itu mencemooh, apalagi ada beberapa oknum, saya bilangnya oknum rekan sejawat yang terus mengobok-obok lembaga kepolisian. Saya minta untuk di stop. Fokus kepada oknum kepolisian yang melakukan perbuatan tidak pidana. Lembaga kepolisian adalah lembaga yang kita butuhkan karena lembaga itu adalah pengayom, pelindung, dan penegak hukum. Harus kita jaga. Jangan terus diobok-obok. Ini ada beberapa oknum rekan sejawat yang terus mengobok-obok, yang seolah-olah lembaga itu semuanya kotor. Masih banyak anggota yang berkepribadian, anggota yang punya prinsip untuk menegakkan hukum. Tidak semua hitam ya. 1-2 oknum silakan, tapi ini akan oleh pimpinan kepolisian akan mungkin dibersihkan, walaupun memang agak terlambat ya. Judi, narkoba, apa segala macam. Sekarang kita lihat sudah mulai bebenah ya. Kita percayakan lembaga ini akan menjadi lembaga yang bersih, lembaga yang memang benar-benar penegak hukum, tidak menjadi momok dari masyarakat. Karena ada pepatah, hilang ayam dilaporkan akan menjadi kehilangan kambing. Itu yang kita mau tepis ya, bahwa semua yang dikeluhkan oleh masyarakat akan dibantu, akan ditegakkan untuk mereka-mereka yang mencari pengadilan, mencari ketenangan melalui lembaga kepolisian. Selama ini kan takut, kalau kita mau melapor, bikin laporan juga takut segala macam. Jadi kedepannya kita harap ya pimpinan tinggi kepolisian dengan semua pejabat tinggi bisa membenahi ini semua sampai ke tingkat polsek. Ya, semua mesti berbenah diri ya. Kita mengharapkan itu. Tapi puji syukur ya, alhamdulillah kami sudah melihat etikat baik dari pimpinan Polri dan beberapa pejabat tinggi di pemerintahan yang ikut mensupport supaya lembaga ini jangan diobok-obok. Lembaga ini harus benar-benar kita jaga ya. Oknum yang kotor, oknum yang busuk silakan dibersihkan. Lembaganya kita selamatkan. Karena kalau kepolisian mogok saja 3 hari di seluruh Indonesia akan kacau balau, ya akan chaos ya. Nah itulah maka tetap kepolisian bekerja sesuai dengan undang-undang kepolisian ya, dan tetap sebagai pengayom, penegak dan pelindung masyarakat. Ini belum terakhir nih untuk PC ya, untuk PC sebagai istri dari FS ini juga kunci ya, kunci dari cerita ini semua. Kenapa sampai terjadi pembunuhan? Nah makanya kami berharap memang pihak penyidik itu mentuntaskan ya penyidikan kepada Ibu PC ya. Nah, jadi jangan lagi membuat skenario, mengarang cerita yang akhirnya membuat spekulasi masyarakat. Kita berharap PC bisa menerangkan semua apa motivasinya sehingga terang benderang, sehingga tidak lagi merusak lembaga. Lembaga ini mesti diselamatkan ya, lembaga kepolisian ya. Jangan kita biarkan diobok-obok sama orang-orang tertentu, orang-orang yang mengaku pintar hukum ya. Silakan kalau sudah ternyata motivasi ini kita tahu semua kenapa sampai FS dan beberapa rekan oknum itu melakukan perbuatan yang keji itu terbongkar. Nah, kita sekarang akan menyelamatkan lembaga ini dan akan kita kawal lembaga ini supaya lembaga ini jangan sampai terus diobok-obok. Saya pun sebagai praktisi hukum tidak setuju. Nah, jadi pesan saya memang mari kita selamatkan lembaga kepolisian ya. Kita minta pimpinan pejabat tinggi di kepolisian itu membersihkan oknum-oknum ya, mereka yang memang tidak baik atau kotor atau oknum busuk. Ini kita buang. Masih banyak kepolisian anggota-anggotanya yang berkepribadian yang baik dan mempunyai kejujuran yang bisa kita banggakan.